Silakan Pak Mahmudi. Selanjutnya Pak Mahmudi ya. Observernya siapa Bapak Ibu? Pak siapa Pak? Pak Patin ya. Baik Pak. Timekeeper dan juga observer sudah siap. Bapak kantor ya Bapak Ibu. Silakan. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah biasa, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi untuk melanjutkan modul 2 terkait pembahasan berpikir komputasional di dalam pembelajaran coding dan penjelasan artifisial. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk pemohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk semoga ilmu kita bermanfaat. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain games ya. Gamesnya sederhana, terkait temanya berpikir komputasional dengan konsep abstraksi. Ya Bapak Ibu, masih ingat berpikir komputasional ada berapa? Ada berapa komponen konsep? Ada berapa? 4, 1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, terakhir algoritma. Oke, kita akan ambil yang abstraksi ya, abstraksi untuk SPK kita. Jadi promnya yaitu kita kan meja kita kan terbatas ya Bapak Ibu. Jadi promnya adalah coba Bapak Ibu pikirkan masing-masing kira-kira mana barang-barang Bapak Ibu yang perlu di atas meja dan yang tidak perlu silakan boleh disimpan di tas. Silakan. Sudah Pak. Sudah? Oke. Jadi kita sudah bisa memahami mana hal-hal permasalahan yang perlu kita ambil, kemudian mana-mana yang nggak perlu kita ambil permasalahan yang ada. Oke? Langsung saja saya mulai. Di sini saya akan membahas tentang fase D modul 2 TP2, yaitu mengidentifikasi, menghitung, menyusun dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Jadi nanti kita diharapkan setelah pembahasan hari ini kita bisa dapat menyelesaikan masalah menggunakan konsep berpikir komputasional dan menyajikan dengan media
yang kita bisa gunakan. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran yaitu peserta, nanti yang harapan kita semua peserta pelatihan dapat mengidentifikasi, menghitung, menyusun dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Itu Bapak Ibu yang kita sampaikan. Ya. Oke, sekarang kita akan sedikit mengulas definisi dari berpikir komputasional ya, yaitu adalah metode penyelesaian masalah yang terinspirasi dari cara kerja komputer ya. Jadi BK ini muncul dari aspek penalaran komputer. Jadi dia bekerja secara sistematis dan logis, itu harapan dari konsep BK ini. Kemudian ada 4 komponen utama: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Next. Oke. Selanjutnya kita sama-sama berpikir. Saya ajak Bapak Ibu berpikir untuk mengamati gambar yang ada di depan kita. Nah, nanti dari gambar ini akan muncul sebuah pertanyaan yang nanti saya minta tanggapan atau jawaban dari Bapak Ibu semua. Apa sudah dilihat gambarnya Bapak Ibu? Sudah? Oke. Bisa lanjut? Nah, pertanyaan yang timbul dari gambar tadi adalah yang pertama, apa persamaan dari semua contoh gambar tadi itu? Tadi ada berapa gambar Bapak Ibu? Nah, oke, nanti kita cari persamaannya ya. Yang kedua, bagaimana Anda biasanya menyelesaikan masalah seperti itu? Nah, Bapak Ibu. Oke, kita kemarin sudah bagi kelompok ya, 1, 2, 3. Sekarang ada yang mau mencoba? Saya tawarkan. Balik gambar ya? Boleh? Kembali. Oke. Nih, persamaannya apa? Kemudian bagaimana biasanya Bapak Ibu menyelesaikan masalah? Misalkan permasalahan seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu tahu ini permasalahan di mana ya? Menurut Bapak Ibu? Yaitu permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Monggo kelompok 1, siapa yang akan mewakili pertanyaan pertama? Persamaan. Wajahnya sedih semua kayaknya tuh. Kalau ilustrasi emas itu dia dari keluarga broken home, rajanya konsen, jadi nolong. Terus datanglah Pak Prabowo memberi. Selanjutnya penyelesaian masalah. Kalau Ibu mempunyai masalah seperti ini, kira-kira apa sih caranya untuk menyelesaikan masalah? Boleh. Kalau dilihat dari gambarnya itu sedih semua Bapak. Jadi kalau perihal kemiskinan, penyelesaian masalahnya itu adalah uang atau angka-angka kalau dilihat dari gambarnya. Jadi segala sesuatunya sudah selesai apabila diakhiri dengan angka-angka. Mantap, Bapak Ketua silakan. Ini terima kasih Pak. Saya sempat menanya kalau melihat ini dari alurnya dari sebelah kiri atas ya. Itu seorang ibu yang mengasuh anaknya dan sampai disekolahkan, terus dia bermain. Tetapi setelah tua anaknya berhasil, ibunya sakit, dianya baru sakit, baru datang anaknya. Apakah anaknya lebah? Kalau orang tuanya nggak sakit, dia baru datang, baru kita. Itu berarti hampir terlambat. Itu menurut saya. Jadi bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua ya itu teman-teman. Itu kita. Sangat keren jawabannya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas tanggapannya. Semuanya benar jawabannya Bapak Ibu ya.
terkait gambar yang ada di depan. Namun secara konsep yang saya ambil adalah keseluruhan gambar ini kesamaannya adalah semua ini adalah permasalahan di dalam rumah tangga biasanya. Kita ya rumah tangga, yaitu ada permasalahan di dalam keluarganya, permasalahan anak di sekolah, kemudian permasalahan dengan keluarga yang sakit, dan juga permasalahan di lingkungan. Oke, next. Nah, kita yang tadi sudah terjawab. Yang kedua, kita bagaimana sih cara menyelesaikan masalahnya? Nah, kita gunakan BK tadi untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Coba lanjut Pak. Boleh? Nah, kita berarti dari permasalahan yang ada itu kita dekomposisikan, ya. Kita bagi-bagi nih masalah mana yang besar, mana yang kecil. Kita diperkecil dulu masalahnya, masalah-masalah yang ada. Selanjutnya yaitu pengenalan pola. Kita urutkan mana masalah terkecil, mana yang sedang, masalah apa, itu masalah yang besar. Selanjutnya abstraksi. Kita pilah dulu. Jika ada masalah yang itu bukan masalah rumah tangga, kita sisihkan dulu. Kita selesaikan dulu masalah yang di rumah tangga dulu. Oke. Selanjutnya algoritma, kita susun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau menurut gambar tadi, caranya adalah kita itu kan permasalahan keuangan. Jadi kita selesaikan dulu mana yang paling urgent, yang perlu kita misalnya kita bayarkan. Contohnya tadi adalah gambar. Coba, boleh Pak? Kira-kira Bapak Ibu mana sih yang urgensi terkait 4 gambar ini yang paling urgent untuk pembiayaan? 1, 2, 3, 4? 4. Bahkan Bapak Ibu yang 4 ya? Oke, benar sekali Bapak Ibu 4. Karena masalah pembayaran nomor 1 atau kesehatan ini sepertinya ini yang paling urgent dibanding lain, karena kalau masalah keuangan sekolah, rumah tangga dan lingkungan itu bisa nanti kita selesaikan setelah masalah di rumah sakit. Oke. Yang dari bandara ke sini ya. Tapi yang dari Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan penugasan LK 2.1.A, yaitu mengenai makna modul 2 subbab pengolahan data dan penyusunan instruksi. Jadi nanti Bapak Ibu sesuai kelompoknya masing-masing mengerjakan LK 2.1.A, yaitu nanti instruksinya menyelesaikan masalah dengan kemungkinan jawaban penjelasan sementara hipotesis ya, boleh. Nah, nanti itu Bapak Ibu rumuskan, kemudian nanti Bapak Ibu setelah dirumuskan dengan kelompoknya, kemudian Bapak Ibu buatkan sesuai, boleh lanjut Pak? Ini sesuai dengan LK-nya, buat mid map-nya, nanti Bapak Ibu presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siap Bapak Ibu? Siap. 10 menit silakan. Sudah Pak. Siap Pak. Oke, saatnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyelesaikan. Sangat kompak sekali pengerjaannya. Saatnya kita akan melakukan presentasi. Oke. Dimulai dari kelompok berapa Bapak Ibu? Kelompok 4. Oke, Pak. Nah, tadi ternyata sudah semua bagus. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk presentasi semua. Semua sudah. Kita akan coba satu-satu mengevaluasi atau memberikan umpan balik Bapak Ibu ya. Tadi kelompok 1 sudah maju. Kelompok 1 ternyata permasalahan yang diangkat adalah mencari rute tercepat. Nah, jadi ternyata kelompok 1 tadi punya masalah ketika kita dari kampung halaman ke ibu kota, ternyata ingin bermain lihat ke stadion. Nah, dia mencari ada masalah nih, gimana sih cara kesana yang cepat? Nah, naik apa? Nah, itu permasalahan yang diangkat oleh kelompok 1. Nah, di sini tadi sudah pada menanggapi terkait permasalahannya. Ada yang bilang menggunakan, pertama diawali dengan menggunakan Google Map dulu, kemudian kita cari transportasi mana yang tercepat. Oke. Nah, saya cuma ingin menambahkan sedikit, yaitu kalau biasanya kalau kita tidak setting lokasi terkini di HP kita, biasanya kalau kita buka map di sini masih terbaca map di rumah sana. Makanya sebisa mungkin ketika kita mulai perjalanan kita gunakan
lokasi terkini di HP kita aktifkan itu ya. Terima kasih untuk kelompok-kelompok sudah maju. Teman-teman sekali lagi Bapak Ibu. Tadi udah kita kembali. Nah, selanjutnya saya akan sedikit memberikan penguatan simulasi ya. Di sini saya akan sama-sama nanti kita akan mengidentifikasi pemantauan sampah plastik di sekolah. Jadi kalau di tempat kami ada beberapa tempat yang agak kurang bersih, makanya kita akan identifikasi menggunakan metode BK, yaitu yang aplikasi yang saya gunakan adalah Google Form untuk kuesioner. Jadi nanti kita dapat laporan dari setiap bidangnya ada berapa sampah di lingkungan mereka. Kemudian Google Sheet yaitu pencatatan untuk mencatat supaya kita bisa mencatat dan juga kita bisa bersharing catat bersama. Dan terakhir Canva untuk menyusun infografisnya yaitu linknya. Oke lanjut. Nah saya akan simulasi sedikit, izin Bapak. Menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Nah setelah Bapak Ibu semua punya akun Canva? Punya. Oke. Jadi kita setelah kita login, kemudian kita masuk ke nih AI Canva. Oke Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu masukkan formnya di sini sesuai dengan kebutuhan seperti ini contohnya. Nah nanti setelah kita jalankan, ini Bapak Ibu ya kita jalankan di sini, kemudian dia akan muncul hasilnya di sini. Seperti yang saya gunakan yaitu yang ini. Nah, ini hasil mindmap pembuatan menggunakan AI sebagai media untuk menyelesaikan tugas di LMS LK. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Oke, berarti tadi sudah saya sampaikan terkait dengan materi BK. Bapak Ibu, tadi BK itu kita bisa mengcopy sistemnya secara langsung, yaitu sistem secara itu kan sistem komputer ya yang dikonsep oleh BK, kemudian kita bisa gunakan di dalam kita saat mengajar siswa-siswa kita. Dan saya akan kembali, jangan lupa Bapak Ibu kerjakan LK2, kemudian jangan lupa perhatikan rubrik yang sudah digunakan sambil mengerjakan yang ditetapkan sambil mengerjakan, kemudian jangan lupa mengupload, jangan sampai terlambat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan Pak Franklin memberikan semacam hasil penilaian Bapak, hasil observasi Bapak terhadap teaching Pak Mahmud. Silakan Pak. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Ya ini dari teaching dari Pak Mahmud tadi secara keseluruhan sangat menarik, membuat peserta juga ikut serta di dalamnya. Cuma mungkin di sini menurut saya alangkah baiknya di sesudah persepsi tadi mungkin Bapak sekilas menjelaskan materi-materi yang penting, jangan langsung ke studi kasus atau gimana. Jadi peserta nanti mungkin lebih gampang meraba atau membayangkannya nanti. Untuk secara keseluruhan seperti yang saya kasih tahu tadi, semuanya rentetannya juga sudah baik dan memancing peserta didik untuk bertanya juga, terus memfasilitasi juga, serta sedikit tadi mempraktekkan juga ya apa yang bisa dipraktekkan juga. Terus mungkin di bagian tindak lanjut tadi sudah juga ya Pak Budi ya, memberikan tugas di LMS. Oke, secara inti keseluruhannya baik Pak. Terima kasih Pak, kembali ke Pak Erlangga. Ya baik, terima kasih Pak Franklin ya. Untuk Pak Mahmudi, dari hasil yang sudah saya lakukan, kegiatan pendahuluan semua sudah dilakukan, kegiatan inti ya.
Cuman ada hal yang mengganjal Pak tentang konsep BK. Studi kasusnya kalau bisa untuk yang fase kelas Bapak tuh TPD ya. Yang fase D jangan terlalu kompleks tentang masalah kehidupan Pak. Jadi terlalu sulit kan, carilah yang kan kita pelajaran mendalam deep learning gitu ya, cari yang berkesan gitu ya, menyadarkan dan juga menyenangkan gitu ya. Mungkin Bapak bisa melihat dari eksplorasi dulu, misalnya dari ORG banyak ya yang Bapak Ibu nanti bisa eksplorasi untuk bahan ajar, sebenarnya bisa jadi inspirasi. Misalnya Bapak Ibu bisa milih dari sumber lain aja yang relevan, bisa ORG atau computational thinking, ada situs utamanya yang itu bisa jadikan referensi Bapak Ibu, misalnya bikin tambahan bahan pengayaan untuk plug dan unplugnya ya. Nah itu yang mungkin nanti digali lebih menyenangkan. Jadi jangan kasih studi kasus yang terlalu berat gitu Pak. Cari yang keseharian tapi menyenangkan gitu. Ini konsepnya tentang KA gitu ya, KA. Nah bagaimana misalnya kayak yang Bapak sudah lakukan, misalnya dulu AI for Ocean, nah atau misalnya konsep BK-nya digali lagi untuk yang lebih menyenangkan saja lah gitu ya. Jadi dengan permainan atau apa ya, bisa plug, unplug gitu ya. Nah itu saja untuk Pak Mahmudi, kita kasih close dulu Bapak Ibu untuk pitching dari Pak Mahmudi. Baik, selanjutnya peserta nomor 7 Pak Parlin. Silakan Pak ya, observernya siapa?